Oke semuanya, halo semua. Jadi sekarang kita bakal belajar tentang teori asam basa. Teori asam basa. Nah, nah, untuk teori asam basa itu kita udah pernah belajar nih di SMA. Kalau yang pertama itu ada yang namanya teori Arrhenius. Kalau misalnya kita tahu teori Arrhenius itu adalah eh, zat tersebut disebut asam jika menghasilkan ion H+ dalam larutan. Ingat ya, ini harus dalam larutan. Nah, kalau misalnya basa itu apa? Dia menghasilkan ion OH- dalam larutan. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry itu mengatakan kalau misalnya asam, dia adalah donor proton atau donor H+ gitu ya. Sedangkan basa, seperti yang kita tahu, dia adalah akseptor proton. Nah, terus untuk asam basa ini kita juga harus tahu yang namanya asam basa konjugat. Nah, maksudnya apa? Ini ada hubungannya dengan teori Bronsted-Lowry nih. Misalnya, pertama kan asam. Asam itu donor proton. Nah, setelah dia mendonor proton, produknya merupakan basa konjugat. Sedangkan basa itu kan dia akseptor proton. Nah, akseptor proton itu eh, produknya adalah asam konjugat. Jadi kebalikan. Misalnya contoh kalau misalnya eh, nih misalnya NH3. NH3 ditambah H2O. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalnya NH3 itu basa. Kalau misalnya NH3 itu basa, berarti ya H2O-nya menjadi asam. Berarti H+ bergerak dari H2O ke sini. Menghasilkan karena H+ dia pindah, jadi NH3 kan kelebihan H+, jadi NH4+, H2O kekurangan H, jadi O amin. Nah, ini NH3 kan berarti menghasilkan NH4+. Nah, itu karena tadi NH3 itu basa, jadi menjadi asam konjugat. Sedangkan OH- dia kan dari asam, dari H2O. Menghasilkan itu dinamakan basa konjugat. Nah, selanjutnya dalam astrologi juga diperkenalkan yang dinamakan senyawa amfoter. Yang dimana bisa donor dan akseptor proton. Contohnya apa aja? Contohnya seperti tadi tuh ada tuh yang kita udah lihat di atas itu adalah H2O. Nah, selanjutnya ada juga HCO3-. Nah, kenapa sih HCO3- itu bisa donor dan juga akseptor? Kalau misalnya kita lihat nih, HCO3-, misalnya kita tambah sama eh kalau misalnya kita mau jadi dia donor, berarti kita harus itu sama basa misalnya. Nah, tiga. Nah, dia kan si apa?
si HCO3 itu kan masih punya H plus di sini. Dan dia H plusnya itu bisa didonorin kayak Na3. Jadi CO3 2 min ditambah Na4 plus. Nah, tapi di sini kan dia juga masih ada minus nih. Berarti kan bisa kita tambahin H plus, makanya bisa juga bereaksi sama asam. Misalnya HCO3 min direaksi sama HCl. Kita tahu kan kalau misalnya HCl itu kan asam kuat. Berarti H plusnya pindahin ke sini. Jadi apa? H2CO3 ditambah Cl min gitu. Jadi yang di sini dia sebagai asam, yang di sini dia sebagai basa. Itu dinamakan semua apoter. Nah, kita harus juga tahu nih, dalam asam basa basa telur itu kita harus tahu kekuatan relatif asam basa kayak itu asam kuat atau asam kuat basa lemah. eh, nah, jadi untuk kekuatan relatif itu prinsipnya dalam brosur Lori itu adalah eh, asam atau basa yang lebih lemah, dia itu menghasilkan pasangan konjugat yang lebih kuat. Nah, sedangkan asam atau basa yang lebih kuat menghasilkan pasangan konjugat yang lebih lemah. Nah, contohnya misalnya HC2H3O2 dia kan ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah C2H3O2 min. Nah, kan di sini kita tahu kalau misalnya asam asetat itu kan asam. Nah, itu basa. Nah, kita tahu nih kalau asam asetat itu kan asam lemah kan. Terus H2O juga basa lemah. Nah, ketika H plus dari H2O, dia kan menjadi H3O plus. Dan juga ini asetat. Nah, karena dia H3O plus itu menjadi dari H2O yang merupakan basa lemah. Jadi H3O plus itu stronger acid atau asam yang lebih kuat. Terus yang asetat berarti ya apa? Dari asam lemah berarti basa yang lebih kuat gitu. Nah, kalau misalnya di tabel periodik itu ada tren yang dinamakan tren kekuatan asam. Asam itu kan terbagi menjadi dua. Jadi eh, yang pertama tuh adalah asam biner. Asam biner yang merupakan yang terdiri dari H dan eh, unsur lain gitu. Nah, kalau misalnya dalam tabel periodik, dalam satu periode atau periode itu tuh kekuatan asam atau ya kita bisa bilang Ka ya. Ka atau nggak langsung aja kekuatan asam ya atau Ka sama itu meningkat ke kanan jika ke kanan atau ke arah jari-jari yang lebih kecil. Kenapa bisa meningkat? Karena kepolaran ikatan
juga meningkat gitu. Nah, terus kalau misalnya dalam satu golongan atau ke bawah ya, semakin jari-jari membesar, ya kan berarti ikatan H dengan X-nya itu kan melemah, menghasilkan menghasilkan apa? Asam. Karena ikatannya lemah, berarti kan H plusnya gampang keluar ya. Berarti menghasilkan asam, apa kekuatan asamnya atau Ka-nya itu meningkat gitu. Nah, terus yang kedua adalah asam okso atau asam yang mempunyai atom hidrogen. Asam okso. Nah, asam okso ini dia tuh terkait dengan yang dinamakan elektronegatif. Elektronegatif yang dimana semakin elektronegatif Ka akan semakin naik. Nah, tapi gimana kita tahu nih? Gimana cara kita tahu kayak elektronegatifan tanpa harus menghafal? Gini aja. Misalnya kan ini tabel periodik. Misalnya ini tabel periodik ya. Bentar. Nah, semakin ke kanan itu elektronegatif semakin tinggi. Nah, semakin juga ke atas elektronegatif juga semakin tinggi gitu. Jadi, salah contohnya HiO4 itu lebih kecil keasaman daripada HBrO4 dan lebih kecil juga HClO4. Nah, itu untuk yang antar negatif. Yang kedua, asam oksid itu juga dipengaruhi oleh efek jumlah oksigen. Jadi, semakin banyak jumlah oksigen, semakin asam. Contoh, misalnya HClO itu akan lebih kurang asam daripada HClO2, terus HClO3 dan juga HClO4 gitu. Nah, yang ketiga itu ada asam asam organik. Nah, kan kita tahu nih kalau misalnya asam organik misalnya itu adalah asam karboksilat. Kayak gini kan gugusnya. Nah, kalau misalnya ada eh, munculnya elektron withdrawing atau adalah apa unsur penarik elektron, misalnya halogen atau X, dia itu eh, dia itu akan menarik dia itu akan menarik eh, apa elektron-elektronnya karena kan dia bisa menarik elektron karena kan gini karena apa halogen itu kan mempunyai elektron negatif yang tinggi berarti kan dia bisa menarik elektron lebih kuat makanya setelah dia menarik elektron dari O dia itu berarti kan ikatan O sama H-nya bakal lebih lebih lemah makanya bisa menyebabkan si H plusnya gampang untuk keluar.
Makanya semakin tinggi elektronegatifan elektronnya, elektron dari unsur golongan tujuhnya ini, dia itu bakal membuat lebih asam. Misalnya kayak jadi contohnya misalnya CH3CO2H itu lebih tidak asam daripada CH3Cl CO2H. Dan ini juga semakin banyak elektron penarik elektronnya, semakin asam juga. Misalnya CHCl2 CO2H. Jadi Cl ini berarti ya. Terus ini ada CCl3, ini CH2Cl. Terus ada CCl3 CO3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori asam basa Lewis. Nah, nah, kita tahu kalau misalnya di SMA dulu, kalau misalnya asam basa Lewis, asam merupakan spesi penerima elektron atau penerima PeB ya, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa dia adalah spesi pendonor PeB. Nah, contohnya nih, misalnya ada ohamin, ohamin lah ya. Kita gambar ohamin tuh kayak gini gambarnya. Nah, dia kan eh nah, misalnya gini, terus gini. Nah, ohamin itu dia kenapa bisa jadi apa? Lewis base atau asam Lewis, basa Lewis. Itu kan berarti basa Lewis karena dia mempunyai PeB yang bisa didonorkan. Nah, sedangkan CO2 atau C pada CO2 itu kan dia nggak punya elektron ya. Dia nggak punya elektron, jadi ya dia bisanya cuma nerima. Tadi dia asam Lewis. Jadi eh, elektron dari ohamin dia itu bakal berada di sini. Dan kita tahu kalau misalnya C itu kan cuma bisa 4 paling maksimal. Karena kalau misalnya ditambah ohamin kan jadi 5. Nah itu nggak bisa. Nya double bondnya putus. Atau ikatan rangka putus. Menjadi produknya adalah seperti ini. H, O, tutum, tutum, C. Nah, nah ini ini merupakan ikatan koordinat kovalent. Nah, gitu. Tapi ini tuh tidak berlaku ke semuanya ya. Kalau yang misalnya ada bubut hilang, misalnya kalau yang dapat kompensasi boleh tidak oktet, misalnya kayak S SO2 ya, misalnya, ya kan, misalnya ada ya O2 min lah ya, menjadi SO3 misalnya. Dia kan berarti si elektronnya kan dia nyerang ke sini. Nah, karena S itu boleh lebih dari 8, jadi ya bisa aja gitu, nggak usah diputusin double bondnya. Jadi langsung aja kayak gitu. Nah, gitu. Jadilah SO3. Jadi, berdasarkan observasi, eh, tipe zat yang merupakan asam basa Lewis, jadi tipe zat yang
merupakan asam atau basa Lewis. Nah, misalnya untuk asam Lewis, yaitu zatnya adalah memiliki kulit valensi yang belum lengkap. Jadi kayak masih kosong gitu lah kulitnya. Atau misalnya kalau misalnya konfigurasi tuh masih ada yang kosong gitu orbitalnya. Nah, yang kedua tipenya adalah udah lengkap, sudah lengkap kulitnya, tetapi kayak tadi kayak si CO2 bisa, tetapi bisa menggeser ikatan rangkap kayak tadi yang ini. Nah, dia itu bisa menghilangkan ikatan rangkap C-nya. Nah, yang ketiga kayak si SO2 tadi ya bisa dimasukkan elektron berapapun. Nah, kalau misalnya bahasa ya kalau bahasa Lewis mah ya berarti ya memiliki pasangan elektron gitu, memiliki PeB dan kulit valensi yang sudah lengkap gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih sifat asam atau basa oksida. Maksudnya oksida itu beda sama asam okso ya. Kalau okso itu ya ada H-nya, tapi eh, ada O-nya gitu. Tapi kalau misalnya oksida itu kayak dia tuh nggak punya H, tapi dia mempunyai sifat keasaman atau sifat basa dan sifat asam. Misalnya kalau misalnya kita bahas dulu nih, sifat basa oksida. Sifat basa oksida logam. Nah, biasanya dia itu direaksikan dengan air dulu. Direaksikan dengan air, baru kita bisa lihat apa ini tuh asam atau basa sih misalnya. Nah, misalnya kalau untuk basa oksida logam, itu biasanya untuk kayak golongan satu, golongan 1A dan 2A, itu dia sifatnya basa, sifatnya basa. Atau kalau misalnya logam ya, yang logam. Kalau kalau logam oksida itu biasa sifatnya basa. Misalnya kayak N2O dan CaO. Nah, misalnya kita reaksin air ya. Na2O ditambah H2O ya menjadi 2NaOH. Terus ada CaO ditambah H2O itu menjadi apa? CaOH2 kali. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kan kalau misalnya logam itu kan ada yang dinamakan eh ada ion O2 min. Nah,
Ion O2 aminnya ini nih yang bakal ngambil H plus dari H2O. Karena dia ngambil H plus dari H2O, berarti kan tersisa amin. Nah, oh aminnya inilah basa gitu. Tapi ada juga exception lah, kayak pengecualian. Misalnya dia tuh asam asam logam, apa sorry, oksida logam, tapi dia tuh nggak bisa ngambil ion H plus nih, CO2-nya. Misalnya kayak Fe2O3, tapi dia bisa bereaksi sama asam. Nah, menjadi 2 Fe3 plus ditambah 3H2O. Ini hanya eksepsional aja ya, pengecualian. Terus gimana kalau asam, sifat asamnya? Nah, kalau misalnya yang asam, itu kebanyakan oksidanya non-logam. Jadi, kalau untuk asam, itu oksida non-logam. Jadi, ya dia di golongan, apa sorry, di golongan ya, 6, 7, 8 gitu. Misal kayak SO3 ditambah H2O. Kita tahu kalau misalnya SO3 tambah 2O jadi apa? Ya jadi H2SO4. Itu kan asam kuat. Terus N2O5 ditambah H2O menjadi asam nitrat. Nah, 2H2O3. Nah, ini kan jadi asam ya. Ini kan jadi asam. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sifat asam ion logam terhidrasi. Nah, maksudnya apa? Jadi kayak itu ada logam yang terhidrasi atau yang ada H2O-nya. Misalnya M, H2O, terus ya ini N plus ditambah H2O, dia itu bakal bisa menarik H plus dari H2O-nya nih. Ini dia, sorry, kembali. Yang dia tuh jadi ya jadinya apa? MOH plus H3O plus. Makanya dia cenderung sifat asam. Yang hidrasi itu yang ada H2O-nya ya. Nah, karena ion terhidrasi itu, misalnya si logamnya ini, kayak tadi ya, tentu Fe2O3 itu gara-gara ion logam terhidrasi. Jadi, ion terhidrasi itu bisa ngasih H plus ke H2O-nya. Bisa dari proton. Nah, kenapa? Karena ion logam terhidrasi itu ion logam yang memiliki, jadi ada yang dinamakan kerapatan muatan. Kerapatan muatan. Kerapatan muatan itu adalah muatan ion, misalnya yang kayak 3 plus, 2 plus, per volume ionnya. Nah,
Misalnya kita tandain ini tuh kerapatan ya ro ya. Semakin ro-nya tinggi, tingkat keasamannya semakin tinggi juga. Jadi kalau misalnya golongan 1A, itu kan dia muatan ionnya kayak cuma 1+. Jadi itu akan sulit untuk menjadi asam. Jadi asam hidrasi gitu. Nah, untuk golongan 2A, nah kalau misalnya lihat nih, kerapatan muatan ion, volume ion. Berarti semakin besar muatan ion, semakin tinggi muatan ion, maka kerapatan muatan akan semakin tinggi. Nah, semakin kecil volume ion, kerapatan muatan juga akan semakin tinggi. Di golongan 2A yang paling kecil itu kan yang paling atas, berarti hanya B2+. Karena volumenya kecil, rho-nya cukup besar untuk jadi hidrasi. Tapi kalau bisa golongan transisi yang kayak tadi Fe3+, terus Cr3+, dan lain-lain, dia kan ya muatan ionnya besar, terus volume ionnya juga kecil, ya dia itu cenderung bersifat asam gitu. Jadi, kesimpulan, semakin tinggi bilox logam, ingat ya ini logam, bukan non logam. Kalau non logam lagi itu beda lagi observasi. Semakin tinggi bilox logam akan cenderung asam gitu. Nah, untuk teori asam basa hanya sampai sini. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam semuanya.